Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenugraha Ramadan dengan NIM 1525 10198 dari kelas BD 25 C2, mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil ujian akuntansi dasar dengan topik definisi akuntansi, siklus akuntansi, dan penerapan dalam bentuk jurnal umum serta akunte pada perusahaan Andi Reparasi. Mari kita mulai dari penjelasan teori terlebih dahulu. Tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi kali ini adalah yang pertama menjelaskan definisi akuntansi dan siklus akuntansi. Yang kedua, menunjukkan pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Dan yang terakhir, menunjukkan posting ke akun bentuk T dan saldo akhir. Selanjutnya, definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas sehingga informasi yang dihasilkan berguna bagi pengambilan keputusan. Fungsi utama akuntansi yaitu mencatat transaksi, lalu menyediakan informasi keuangan untuk manajemen dan pihak luar. Selanjutnya membantu perencanaan dan pengendalian, serta menyediakan dasar untuk pelaporan pajak. Contoh laporan akuntansi termasuk neraca, laporan laba dan rugi, dan laporan arus kas. Dengan akuntansi, pemilik usaha seperti Tuan Andi bisa tahu apakah usahanya untung, rugi, atau stabil. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu yang pertama, identifikasi transaksi. Yang kedua, posting ke buku besar atau ledger. Yang ketiga, penyusunan neraca saldo. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang keenam, jurnal penutup. Dan yang terakhir, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, tahap pertama yang akan kita bahas secara detail adalah jurnal umum dan akunte, seperti pada kasus usaha Andi Reparasi. Selanjutnya kita masuk ke jurnal transaksi Andi Reparasi bulan Januari 2015. Yang pertama, Tuan Andi menyetor modal senilai 20 juta rupiah untuk membuka usaha. Akun yang terpengaruh yang pertama adalah kas bertambah atau debit. Selanjutnya modal Andi bertambah sisi pasiva atau kredit. Seperti pada jurnal tanggal 1 Januari 2015. Penjelasan kas bertambah karena ada uang masuk, sedangkan modal juga meningkat karena pemilik menambah investasinya. Selanjutnya tanggal 2 Januari 2015, membayar sewa ruko senilai 10 juta rupiah untuk 2 tahun ke depan. Ini adalah sewa dibayar di muka karena manfaatnya belum habis. Seperti pada jurnal tanggal 2 Januari 2015. Penjelasan sewa dibayar di muka masuk kategori aktiva karena manfaatnya akan digunakan selama 2 tahun. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2015. Membeli peralatan reparasi senilai 10 juta rupiah secara kredit. Seperti pada jurnal yang terlampir pada tanggal 3 Januari 2015. Penjelasan peralatan bertambah atau debit.
namun belum dibayar, maka timbul hutang usaha atau biasa disebut dengan kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2015, membeli perlengkapan senilai 5 juta rupiah, dibayar tunai senilai 2 juta rupiah, sisanya kredit. Seperti jurnal yang terlampir pada tanggal 5 Januari 2015, penjelasannya perlengkapan meningkat, sebagian dibayar tunai, sebagian masih hutang. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2015, memberikan jasa reparasi senilai 10 juta rupiah, tapi belum diterima pembayarannya atau disebut dengan piutang. Seperti pada jurnal yang terlampir pada tanggal 6 Januari 2015. Penjelasan pendapatan diakui meski kas belum diterima karena prinsip akrual. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2015, menerima pendapatan jasa tunai senilai 7 juta rupiah. Seperti pada jurnal yang terlampir pada tanggal 7 Januari 2015, kas senilai 7 juta, pendapatan jasa 7 juta. Selanjutnya untuk tanggal 9 Januari 2015, membayar tagihan listrik senilai Rp500.000. Seperti pada jurnal yang terlampir, beban listrik Rp500.000, kas Rp500.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2015, membayar tagihan telepon senilai Rp700.000. Seperti pada jurnal yang terlampir, beban telepon senilai Rp700.000, kas senilai Rp700.000. Selanjutnya kita masuk ke akun T. Yang pertama, kas dalam bentuk rupiah. Yang pertama ada debit. Pada tanggal 1 Januari 20 juta, 7 Januari 7 juta, 20 Januari 25 juta. Dan untuk kredit pada tanggal 2 Januari 10 juta, tanggal 5 Januari 20 juta, tanggal 9 Januari 500.000, tanggal 12 Januari 700.000, tanggal 22 Januari senilai 10 juta, tanggal 25 Januari senilai 2 juta rupiah. Dan yang terakhir tanggal 30 Januari senilai 5 juta rupiah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa total debit senilai 52 juta rupiah, total kredit senilai 30 juta 200.000 rupiah, dan saldo kas atau debit senilai 21 juta 800.000 rupiah. Selanjutnya ada akun T, piutang usaha. Yang pertama ada debit, yaitu 6 Januari senilai 10 juta rupiah, tanggal 17 Januari senilai 8 juta rupiah. Dan untuk kredit tidak ada ya di sini. Dan dapat disimpulkan saldo menjadi 18 juta rupiah. Selanjutnya ada akun T, peralatan. Yang pertama ada debit, yaitu pada tanggal 3 Januari senilai 10 juta rupiah. Yang kedua tanggal 28 Januari senilai 15 juta rupiah. Untuk kredit tidak ada di peralatan. Dan saldo saat ini sejumlah 25 juta rupiah. Selanjutnya ada akun T, utang usaha. Yang pertama debit, tanggal 22 Januari senilai 10 juta rupiah. Yang kedua kredit. Yang pertama tanggal 3 Januari senilai 10 juta rupiah.
tanggal 5 Januari 3 juta rupiah, dan terakhir tanggal 28 Januari senilai 15 juta rupiah. Untuk saldo saat ini menjadi 18 juta rupiah. Selanjutnya ada akun T pendapatan jasa. Yang pertama debit tidak ada sama sekali. Yang kedua untuk kredit tanggal 6 Januari senilai 10 juta rupiah, tanggal 7 Januari senilai 7 juta rupiah, dan terakhir tanggal 17 Januari senilai 18 juta rupiah. Untuk saldo menjadi 25 juta rupiah. Akun beban listrik 500.000, beban telepon 700.000, beban gaji 5 juta, sewa dibayar di muka 10 juta, utang bank 25 juta, modal 20 juta, dan priv 2 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah ringkasan neraca saldo sederhana dan pengamatan. Saldo akhir utama. Saldo akhir akun utama. Yang pertama, kas senilai 21.800.000 rupiah. Selanjutnya ada piutang senilai 18 juta rupiah. Selanjutnya ada peralatan senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya utang usaha 18 juta rupiah. Selanjutnya utang bank senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya modal senilai 20 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan jasa senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya ada beban listrik, telepon, gaji, total 6.200.000 rupiah. Dan yang terakhir ada priv senilai 2 juta rupiah. Dari sini dapat disusun neraca saldo sementara. Total debit dan kredit harus seimbang. Pada tahap ini, jika ingin susun laporan laba rugi, pendapatan 25 juta sampai beban 6.200.000 rupiah sama dengan laba kotor senilai 18.800.000 rupiah. Lalu pengaruh priv terhadap modal saat penutupan akan dikurangi. Kesimpulan dan rekomendasi. Pencatatan transaksi dengan benar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Disarankan membuat jurnal penyesuaian, misalnya alokasi sewa dibayar di muka 10 juta rupiah atau 24 bulan sama dengan alokasi bulanan. Sampai 416.667 per bulan jika alokasi bulanan diperlukan. Pertimbangan juga penyusutan peralatan jika periode akuntansi memerlukannya. Rekonsiliasi kas bulanan dan pelacakan faktur piutang sangat penting untuk kesehatan usaha. Dari seluruh transaksi di bulan Januari, kita telah mencatat seluruh kegiatan keuangan ke dalam jurnal umum dan akun T. Proses ini menunjukkan bagaimana akuntansi membantu pemilik usaha dalam memantau posisi keuangan dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.